Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, kali ini kita akan belajar tentang tasrif. Tasrifun atau at-tasrifu. Tasrif itu berasal dari kata sarrafa yusarrifu tasrifan. Nah, pertanyaannya, apa itu tasrif atau apa yang dimaksud dengan tasrif? Nah, ketahuilah secara mudahnya, tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Saya ulangi. Tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Contohnya misalnya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke fi'il amar, ke fi'il nahi. Atau ke isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, baik dari satu fi'il ke fi'il yang lain, maupun ke isim-isim yang berbeda, itu disebut dengan tasrif. Jadi, kalau ditanya apa itu tasrif, jawabannya adalah tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain, baik fi'il maupun isim. Baik dari bentuk fi'il ke bentuk-bentuk fi'il yang lain, maupun ke bentuk-bentuk isim. Itu yang disebut dengan tasrif. Mudah. Ingat, tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain, baik bentuk itu berupa fi'il maupun isim. Dari bentuk satu fi'il ke fi'il berikutnya, fi'il yang lain, maupun ke bentuk-bentuk isim. Gitu. Sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya gini, ada kata tulis. Tulis itu kata dasarnya. Nah, dari kata tulis bisa diubah menjadi kata menulis. Bisa menjadi tuliskan. Bisa menjadi tulisan, bisa menjadi penulis, bisa menjadi penulisan, dan sebagainya. Nah, perubahan kata dari tulis ke menulis, penulis, penulisan, tulisan, dan penulisan, tulisan dan penulisan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif. Itu contoh dari bahasa Indonesia. Sedangkan contoh dari bahasa Arabnya misalkan dari kata fataha menjadi yaftahu, iftah la taftah, fatihun, maftuhun, fathun, maftahun, maftahun, miftahun. Nah, perubahan-perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain, dari fatah ke yaftahu, dan seterusnya, itulah yang disebut dengan tasrif. Paham ya? Nah, baik. Terus pertanyaan berikutnya. Ada berapa macamkah tasrif? Atau ada berapa jeniskah tasrif? Atau ada berapa bagiankah tasrif? Nah, ketahuilah, tasrif ada dua bagian. Atau ada dua macam, atau ada dua jenis. Yakni yang disebut dengan tasrif lugawiyun. At-tasrifu al-lugawiyyu atau tasrifun lugawiyun. Lugawiyun. Yang kedua adalah tasrifun istilahiyun. At-tasrif al-istilahiyyu atau tasrifun istilahiyun. Tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Tasrif dibagi dua, yakni tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Kemudian
Apa yang dimaksud dengan tasrif istilahi? Apa yang dimaksud dengan tasrif lugawi? Nah, mudah. Tasrif lugawi adalah perubahan kata dari satu bentuk domir ke domir-domir yang lain. Saya ulangi. Tasrif lugawi adalah perubahan kata dari satu bentuk domir ke domir-domir yang lain. Kita tahu domir ada 18. Ana, anta, huwa. Ana, anti, hiya. Nahnu, antumahuma. Nahnu, antumahuma. Nahnu, antumhum. Nahnu, antun, nahuna. Semuanya ada 18. 9 mudzakkar, 9 muannats. Nah, kalau ada kata misalnya jalasa, duduk, telah duduk. Nah, jalasa itu telah duduk, siapa yang duduk? Dia atau huwa. Jalasa artinya dia sudah duduk atau telah duduk. Nah, sekarang kalau yang duduknya adalah saya sudah duduk. Maka dari kata jalasa berubah menjadi jalastu. Saya sudah duduk. Terus kalau domirnya diganti dari saya menjadi kamu, anta. Maka semula jalasa menjadi jalasta. Kalau anta. Kalau nahnu menjadi jalasna. Kalau antunna menjadi jalastunna. Dan seterusnya. Nah, perubahan kata dari kata jalasa menjadi jalastu, jalasta, jalasna, jalastum, jalastunna, dan sebagainya. Yang 18 macam itu domirnya. Yaitu yang disebut dengan tasrif lugawi. Fiilnya bisa fiil madhi, bisa fiil mudhari, bisa fiil amar, bisa fiil nahi. Begitu. Itu tasrif lugawi. Terus yang kedua, tasrifun istilahiyun. At-tasrif al-istilahiyu. Apa yang dimaksud dengan tasrif istilahi? Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk fiil ke fiil yang lain atau ke isim-isim yang lain. Saya ulangi. Tasrif istilahi atau at-tasriful istilahiyu adalah perubahan kata dari satu bentuk fiil ke fiil yang lain atau ke bentuk isim-isim yang lain. Misalnya perubahan kata dari fiil madhi ke fiil mudhari, ke fiil amar, ke fiil nahi. Atau ke isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu perubahannya disebut dengan tasrifun istilahiyun. At-tasrif al-istilahi. Sebagai contoh misalkan kata jalasa. Jalasa adalah fi'il madhi. Nah, dari kata jalasa kita ubah menjadi yajlisu fi'il mudhari. Maka perubahan dari kata jalasa menjadi yajlisu itu namanya tasrif istilahi. Karena perubahannya dari madhi, dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Dari satu fi'il ke fi'il yang lain. Begitupun kalau misalkan diubah menjadi fi'il amar, ijlis. Nah, ijlis juga merupakan tasrif istilahi dari kata jalasa yajlisu. La tajlis fi'il nahi juga sama, itu tasrif istilahi. Atau kalau ke isim, misalnya jalisun, isim fa'il. Julusun, isim masdar. Majlisun, isim makan. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk fi'il ke bentuk-bentuk fi'il yang lain atau ke isim-isim yang lain. Itu tasrif istilahi. Nah, bagaimana cara kita mengingat perbedaan dari kedua definisi tasrif tersebut? Bagaimana agar otak kita, agar pikiran kita ingat tasrif lugawi itu tasrif yang berdasarkan perubahan domir ataukah fi'il atau isim? Begitupun tasrif istilahi, apakah perubahannya berdasarkan domir atau fi'il atau isim?
Nah, ini kita mau memberikan tipsnya. Tasrif lugawi adalah tasrif yang berdasarkan perubahan dari satu domir ke domir yang lain. Domir itu seperti ana, anta, huwa, dan seterusnya. Nah, ana bahasa Indonesianya apa? Saya. Anta bahasa Indonesianya apa? Kamu. Huwa bahasa Arabnya apa? Dia. Nah, kamu, saya, itu kalau dalam bahasa gaul, bahasa Indonesia gaul, itu kalau kamu adalah lu, kalau saya adalah gue. Lu sama gue. Nah, lu gue itu dekat dengan lugawi. Makanya lugawi adalah tasrif yang berdasarkan lu sama gue. Lugawi, lu gue. Jadi lu gue, lu kan kamu, berarti domir anta. Gue adalah saya, domir ana. Nah, itu adalah domir. Berarti tasrif lugawi adalah tasrif yang berdasarkan perubahan dari satu bentuk domir ke domir-domir yang lain, dari ana ke anta dan seterusnya, dari elu ke gue dan seterusnya. Nah, kalau begitu berarti tasrif istilahi adalah tasrif yang berdasarkan bukan domir. Kalau bukan domir berarti perubahan berdasarkan dari satu fi'il ke fi'il-fi'il yang lain atau ke isim-isim yang lain. Nah, itulah perbedaan antara tasrif lugawi dan tasrif istilahi, dan itulah juga definisi dari tasrif. Nah, saya ulangi lagi. Tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Dan tasrif dibagi dua, jadi tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Tasrif lugawi adalah tasrif yang berdasarkan perubahan dari satu bentuk domir ke bentuk domir-domir yang lain. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk fi'il ke bentuk-bentuk fi'il yang lain atau ke isim-isim yang lain. Demikian makna jah. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.